Personel Polres Situbondo melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini untuk memastikan kondisi fisik personel sehat saat pengamanan di tempat pemungutan suara. Sebuah bus yang mengangkut puluhan wisatawan terguling di Jalan Imogiri Dlingo, Desa Girirejo, Imogiri. 3 penumpang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dalam rangka persiapan pengamanan pemilu 2024, Polri mengerahkan ribuan personel BRIMOB lengkap dengan peralatan yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk mencegah terjadinya kontingensi. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Jumat 9 Februari 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ratus personel Polres Situbondo melakukan pemeriksaan kesehatan dalam menghadapi pengamanan tahapan pemungutan suara pada pemilu 2024. Pemeriksaan kesehatan ini untuk memastikan kondisi fisik personel sehat saat pengamanan di tempat pemungutan suara. Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan tahap pemungutan suara pada pemilu 2024. Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada sekitar 300 personel oleh tim kesehatan Dokes Polres Situbondo yang dipantau langsung oleh Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rakmanto, yang didampingi oleh Kasidokes Bribka Heni Puji Astri. Kapolres Situbondo melalui Kasidokes Bribka Heni Puji Astri mengatakan pemeriksaan ini untuk memastikan kesehatan dan kondisi fisik personel yang akan diturunkan ke wilayah melaksanakan pengamanan di tempat pemungutan suara. Pemirsa, Polres Grobogan menyalurkan bantuan dari Ketua Umum Bayangkari Juliati Sapta Dewi Magdalena kepada korban banjir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Penyaluran bantuan berupa logistik makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk warga yang terdampak banjir. Polres Grobogan bersama personel Sat Brimob Polda Jawa Tengah diterjunkan ke lokasi banjir yang terjadi di Kecamatan Godong dan Kecamatan Gubuk sejak 4 hari lalu. Tim gabungan ini bertugas patroli dan mengevakuasi korban banjir serta menyalurkan bantuan berupa kebutuhan logistik makanan serta kebutuhan sehari-hari untuk korban banjir yang terjadi sejak Senin lalu. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengatakan dalam penanganan bencana banjir ini, Polres Grobogan juga mendapat bantuan sumbangan dari Ketua Umum Bayangkari, Juliati Sapta Dewi Magdalena. Bantuan dari Ketua Umum Bayangkari berupa sejumlah bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari seperti kasur, selimut, handuk, dan lain-lain. Ya, kami juga alhamdulillah mendapatkan bantuan dari Sat Brimobda Polda Jawa Tengah berupa 1 unit dapur lapangan, 1 unit water treatment, dan juga ada SAR Brimob. Jadi tim tersebut sudah turun dari 2 hari yang lalu membantu masyarakat untuk evakuasi, kemudian membantu membuat makanan 2 kali sehari. Jadi sehari 1 unit dapur lapangan ini mampu memasak 1000 porsi. Jadi alhamdulillah sangat membantu warga, dan melalui Pak Camat Gubuk tadi juga menyampaikan rasa terima kasihnya dari warga kepada
kepolisian khususnya Satbrimopda Polda Jawa Tengah. Kapolres Grobogan menambahkan, pihaknya juga menggelar dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan warga yang rumahnya terendam banjir sehingga tidak bisa memasak di rumah. Kapolres mengatakan, 1.000 porsi makanan disiapkan dan disalurkan setiap harinya. Dari Humas Polres Grobogan, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sebuah bus yang mengangkut puluhan wisatawan terguling di Jalan Imogiri Dlingo, Desa Girirejo, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 penumpang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Bus naas yang membawa rombongan wisatawan tadinya hendak menuju ke Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Namun saat sedang melaju menurun dari arah timur, bus tiba-tiba terbalik ke sisi kiri. Lokasi kecelakaan berada di dekat kawasan Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Diketahui jalur yang dilalui bus pariwisata ini berupa tanjakan dan turunan serta berkelok. Kapolres Bantul AKBP Michael Risakota mengatakan dari total 50 penumpang bus, 3 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya luka-luka. Para korban dibawa ke RSUD Panembahan Senopati, Bantul untuk menjalani perawatan termasuk supir bus yang juga mengalami luka. Penyebab kejadian masih dalam penyelidikan lebih lanjut termasuk olah tempat kejadian perkara. Sementara sopir bus juga belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam perawatan. Sebelumnya kecelakaan bus di dekat kawasan Bukit Bego juga pernah terjadi pada 6 Februari 2023. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 13 orang meninggal dan 34 orang lainnya luka-luka. Pemirsa, 4 anggota Polres Banggai, Polda Sulawesi Tengah harus berjalan kaki hingga 3 hari untuk mengawal pendistribusian logistik ke daerah pelosok. Semua ini dilakukan sebagai wujud dedikasi Polri agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar. Pemirsa, menjelang pemilu 2024 yang tinggal 5 hari lagi, Polres Kepulauan Yapen menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan TPS dan pengecekan perlengkapan personel tahap akhir yang bertempat di Mako Polres Kepulauan Yapen pada hari ini. Kapolres Kepulauan Yapen mengatakan personil Polres Kepulauan Yapen akan melibatkan sebanyak 208 personel yang terlibat untuk mengamankan pemilihan surat suara pemilu di 370 TPS yang tersebar di 16 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menggunakan sistem informasi 21 atau 31 karena keterbatasan personil. Pihak Polres sendiri melibatkan 208 personil untuk mengcover 370 TPS. Kami dengan menggunakan formasi 21 atau 31. Jadi mengingat keterbatasan jumlah personil, meskipun sudah didukung dengan rekan-rekan dari TNI, kami tetap menyikapi dengan melibatkan satu personil untuk mengcover 3 TPS, melihat kerawanan dan juga jumlah pemilih di tiap-tiap TPS. Dalam kesempatan yang sama, pejabat Bupati Kepulauan Yapen, William Robertson Manderi menyebut
para personil yang terlibat dalam pengamanan pemilu 2024 telah siap amankan TPS yang tersebar di 16 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengamanan TPS nantinya menjadi bentuk kolaborasi bersama dengan Kodim 1709. Dari hasil gelar pasukan ini, pada prinsipnya dari pantauan kami ada di lapangan, Polres Yapen siap untuk melaksanakan pengamanan di semua TPS. Dari Humas Polres Kepulauan Yapen melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.